Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadget dan hari ini kita kedatangan lagi barang-barang IoT atau gampangnya adalah barang-barang smart home atau adalah barang-barang bikin kalian jadi Tony Stark atau Iron Man. Dan hari itu kedatangan 5 barang di sini. Mungkin yang kali ini gue nggak akan terlalu detail karena di sini gue akan lebih ngebahas apa ya istilahnya ya. Dimana gue udah connect beberapa, gue udah coba juga kurang lebih sama dengan barang-barang IoT lainnya. Jadi ini kan kita mau pindah kantor nih, kalau dari video hari itu kayak sekitar 4 hari lagi ya kita pindah kantor rasa. Nanti gue mungkin akan menceritakan kira-kira practically-nya bakal gimana. Tapi kalian bisa langsung lihat karena mungkin akan ada kelihatan di room tour TLM dan juga room tour TLG. Jadi akan ada 2 room tour. Nanti lihat aja bakal gimana. Karena gue akan mencoba sebisa mungkin bikin bagian studio gue atau TLG itu full dengan barang-barang IoT. Oke. Di sini ada yang pertama ada CCTV, bisa lihat data CCTV. Ini ada smart plug ya agak nggak enak ya namanya ya, smart plug. Terus ada lampu 12 watt, LED strip bersama dengan controller ya, dan juga IR remote. Ini satu-satunya barang yang belum gua koneksi IR remote. Jadi oke, kita akan bahas dari yang paling murah ini, kita geser dulu satu persatu. Yang pertama itu adalah lampu 12 watt. Gue bahas duluan karena pertama dia paling murah. Kebalik kecepatan. Dan gue harus colok di sini biar setidaknya ada lampu-lampu dikit lah. Smart LED bulb 1050 lumens E27. Terus dia ada pakai WiFi juga, energy saving. Alexa, Google Assistant, jadi bisalah kalian nanti yang Alexa matikan lampu saya. Nah bisa tuh kan lakukan itu. Dia pakai Tuya atau Smart Life, jadi Smart Life tuh kayak udah salah satu aplikasi yang cukup universal. Jadi sebenarnya kalian cuma perlu satu akun walaupun kalian menggunakan IoT yang berbeda-beda. Jadi I like this one. Belakang ada apps control, kerja, set, voice command. Oh iya bener yang tadi. Ini wifi standar ada lagi. Nah ini warnanya 16 miliar, warm to cool. Saya ada performance Oke. Tentu saja sudah saya buka karena kalau belum saya buka saya tidak bisa coba. Kalau saya tidak bisa coba nanti kalau saya pasang rusak aneh kan. Ini ada instruction manualnya. Jadi kalian bisa ngeliat lah kayak cara connect-nya, cara nyalainnya dan segala macamnya itu sudah terpampang jelas, ganti warnanya, ada mode apa aja sudah terlalu jelas. Jadi sudah cukup. Oh ya, disclaimer ya, karena tadi kan gue bukanya rusuh gitu ya. Gue sekali buka tuh semuanya gitu. Jadi gue ada mungkin beberapa plastik hilang atau beberapa plastik ketukar gitu. Oke, lampunya sendiri ya standar lah lampu kan, lampu. Tapi ya ini nggak bisa dicabut. Nggak bisa. Kayak aman. Jadi gue akan coba masukin sini. Ini buat yang mau tahu ya, ini lampunya Informa. Ya, tapi gue nggak begitu saranin sih karena dia bisa apa lama-lama istilahnya bisa apa sih? Letoy. Dia letoy jadi kayak agak jatuh gitu loh. Cuman ini berat banget terus kayak goyang-goyang itu kayak nggak bagus gitu loh. Nah untuk aplikasinya sendiri pakai Smart Life. Udah login by Google account gue. Jadi sebenarnya tinggal apa sih namanya, tinggal ntar gue lihat dulu di sini nggak ada, tinggal masuk aja itu udah nyala kan untuk smart wifi CCTV-nya. Tarik berantakan nanti sama aja. Bye. Nah ini kalian bisa pilih warnanya, ini kalian bisa putar kan, bisa ganti-ganti, kalian bisa brightness-nya. Oh ya ini sorry ya, handphone gue si Fire S2 Pro tuh ada lecet kena kunci mobil, bisa hue dan segala macamnya, white. Ini bisa kayak warm, bisa cool. Jadi kayak semua yang diperlukan udah ada. Dan ini 12 watt jadi terang banget sebenarnya. Terus ada scene-scene yang kalian bisa atur dan music. Jadi for information tuh kita kan ngomong ya, gue suara berubah ya. Jadi di kantor ini, lebih tepatnya di toilet di dalam, kita pakai lampu begini. Jadi ada yang mandi tuh kadang tuh suka iseng gitu ya, kita nyanyiin lagu terus dia mandi gitu kayak sambil epilepsi gitu, kayak dar. Cuman ya gini lah, kita bisa ganti ke color, kita ganti ke warna merah kali ya. Gue nggak akan ngasih kalian contoh untuk Google Assistant dan segala macamnya karena gue rasa nanti gue akan praktekkan aja di mungkin waktu kita ngebahas kantor baru kita bentar lagi kita udah mau pindah kan. Asik. Kalian udah lihat, harusnya kalian udah lihat teasernya di story-nya TLG. Belakangnya itu industrial gitu, Taiwan class. Terus ini bisa lah kayak mati nyalain, terus ada schedule berapa jam, bisa left time-nya berapa jam dan segala macam ya. Ini gue mungkin agak turun, gue takutnya ntar terlalu mengganggu warna gua di sini, jadi gua harus turunin.
Nah, untuk si lampu yang satu ini dengan 12 watt ini harganya di Rp133.000. Nah, ini bisa pakai wifi, kan bisa kontrol dan segala macam ya. Selanjutnya kita ngomongin yang kedua itu ada smart home wifi socket atau wifi plug. Jadi yang ini ada smart plug, max load 10 ampere, wifi, sama, jadi Alexa, Assistant, Tuya, dan Smart Life. Jadi kalian tinggal pilih sebenarnya mau Tuya atau Smart Life. Tadi gue coba cek tuh emang by UI-nya itu persis sama-sama aja, jadi sebenarnya bebas kamu pakai yang mana. Sama juga bagian belakangnya untuk energy monitoring, apps control, bla bla. Ini energy monitoring cukup menarik sih buat gue. Terus ada control anywhere, jadi kalian bisa kayak buat colok ke TV, ke AC, ke lampu juga bisa, apapun lah. Pokoknya biar kalian tuh kalau yang pelupa tuh bisa auto matiin gitu. Nah, ini adalah si smart plug-nya. Entah kenapa kalau smart plug, kalau kata anak TikTok tuh ini ya, otakku traveling gitu ya. Kalau anak TikTok ya kan, Anda anak TikTok kan Esa. Otakku traveling gitu. Otakku sudah traveling jauh gitu. Nah, ini adalah manualnya. Sebenarnya manualnya sendiri tuh agak berbeda ya. Jadi yang di manualnya itu dia yang kotak gitu, tapi sebenarnya ada tombol powernya juga udah aman sih, jadi nggak ada masalah. Nih, kalian bisa atur untuk profilnya, jadi orang tuh nggak bisa sesuka hati semena-mena menutup, ya harusnya nggak bisa semena-mena nyalain aplikasi kalian dan ngerusuh lah gitu. Oke, ini sebenarnya tidak terlalu penting karena kita perlu bahas barangnya saja. Turun kau. Oke, dan ini ada tulisan Dan Smart Home, Dan Smart Plug, nggak ada apa-apa gitu kan. Plastiknya cukup kopong, tapi somehow rigid. Ini kopong, tapi aman harusnya cukup kuat. Karena dia kan sebenarnya buat konektor doang. Nah, ini bisa ada tombol power. Jadi kita akan memanggil stop kontak kita. Ketarik semuanya. Tarik, bentar, kita putar. Sat. Nah, ya agak jelek ya, maaf ya. Dia kan tinggal colok. Kita balik biar kelihatan tombol powernya. Kalian tinggal colok. Tapi gue nggak bisa lihat, orang lihat, gue nggak lihat. Nah, ini nyala warna biru. Nanti gue udah connect langsung juga dari handphone. Jadi ini smart plug nyala kan. Nanti di atas bisa ganti nama sih. Jadi kalian tinggal klik buat ganti nama. Nah, ini mati, ini nyala. Nah, mati, nyala. Nah, contohnya gue akan pakai charger dari Oppo Find X2 Pro yang speed charging-nya itu 65 watt ya. Ya. Bisa nge-charge 20 menit lah, 20 menit, 30 menit lah ya. Jadi saya sejak pakai Oppo ini saya tidak pakai iPhone saya lagi. Jadi saya nanti akan bikin kontennya, kalian tunggu saja. Jadi iPhone XR itu paling cuma buat gue iseng-iseng ke beta, mungkin nanti suatu hari gue jailbreak gitu kan, kalau iseng gitu kan. Tapi doain aja jangan nge-break gitu ya. Oke, ini gue colok dulu. Kok nggak bisa colok? Oke, ini udah colok. Ini gue tinggal colok ke handphone. Sorry agak berantakan ya, karena stop kontaknya tarik-tarik gitu. Ini gue colok ke handphone. Nah, nanti kalian bisa atur kayak timernya, kalian mau jam berapa tuh selalu mati segala macam. Jadi ngecasnya nggak usah overnight, walaupun ya nggak ngaruh. Ada schedule juga, ada countdown kayak mau berapa lama, dan elektrik. Nah, ini cukup menarik karena kalian bisa ngelihat kira-kira ini current voltage-nya di berapa. Terus dia untuk current power-nya itu kan, ini gue rasa ampere sih. Ya ini harusnya di ampere. Ini watt. Soalnya dia tuh buka kurung tapi nggak kelihatan tulisannya. Ini agak tidak asik Anda UI-nya ya, saya tidak suka. Terus sisi ada juga kelihatan untuk current elektriknya di 170. Ini sebenarnya gue masih perlu berguru banyak sama William, tapi gue rasa ini adalah di ampere. Karena baterai gue tuh sekarang di 89%, jadi dia nggak mungkin di full 65. Gue mau habisin ke 1 juga lama gitu kan, karena ini kan cukup awet juga. Jadi kurang lebih seperti itu aja. Jadi selain buat ini tuh kalian bisa pakai ya buat untuk nanti ke PC kalian. Mungkin kalian lupa nggak boleh sih kalau matiin PC dari jauh gitu sebenarnya nggak masalah, cuman kan rusak gitu ya PC-nya ya. Paling lebih ke TV lah atau mungkin ke AC juga nggak boleh, kasihan AC-nya. Lampu atau mungkin lampu-lampuan akuarium. Nah, ini mungkin nanti dipakai sama Aldo nih pasti, disikat nih pasti sama dia. Nanti kalian lihat lah, pokoknya ini barang akan ada di kantor baru. Bentar lagi kita akan pindah kantor. Oke? Ya itu aja untuk barang kedua. Nah, ini adalah Dan Smart Home. Anda balik lagi sana, stop kontak. Anda kabel Anda harusnya nggak dipakai lagi, jadi taruh bawah dulu. Ini harganya Rp139.000, oke? 139. Nanti ada lah animasi yang bisa dilihat Esa. Next kita ngeliat Smart Wi-Fi Universal IR Remote Blaster. Jadi ini kalau kalian nontonin semua video IoT gue sangat underestimate barang ini. Ternyata ini barang yang paling keren ya.
Jadi Smart AI Remote sama ya kan, semua tulisannya template. Nah ini juga template gitu ya, cuman beda ini ada Universal Remote. Ini kayak, tapi cukup bagus sih karena setiap packaging dia tuh menjelaskan dengan lengkap gitu untuk apa-apa aja. Jadi kalau ditaruh di toko retail gitu orang beli bisa engeh gitu. Nah lihat nih masih baru. Ini dikeluarin, masih ada plastiknya. ASMR. Anjay, relaxing end. Oke, ini adalah Smart AR-nya. Di bawahnya seperti biasa ada karet, jadi dia akan nge-grip gitu, akan nge-grip gitu kan. Ini ada tuh yang goyang mejanya, ini nggak goyang. Dan dia ya fingerprint magnet sekali di sana. Terus dia juga dapat apa nih? Oh, dia cuma dapat kabel doang, kabel USB itu colokan dia. Gue belum cek colokan dia, jadi gue harus buka dulu, sabar ya. Cak. Berarti kita masih perlu colokan ternyata, gue lupa. Nah ini adalah kabel USB, tapi sebenarnya gue nggak usah jelasin sih. Nanti mungkin footage-nya dari B-roll aja biar nggak terlalu panjang juga videonya. Ini udah berapa menit sih, Sa? Udah berapa kita? 11 menit, baru barang ketiga. Oke, ini ke micro USB, USB micro USB. Ini cukup besar sih. Oke, jadi tinggal di... Wow! Ternyata selain jadi AR remote, Anda bisa menggunakan ini jadi alat musik. Apa sih alat musik yang ceklik-ceklik saya itu? Gue nggak tahu namanya. Oke, ya itu ya udahlah, itu kan namanya semua factory kan tidak ada kesempurnaan gitu. Yang penting kan nyala gitu. Nanti kalian tinggal colok, kalian tinggal masukin ke USB, kalian colok ke power gitu kan, ke stop kontak, nanti kalian connect. Nah nanti itu kalian bisa menggunakan tuh buat AC. Jadi kalian bisa ke TV, bisa ke barang-barang begini juga. Kalau dia nggak ke detect tuh kalian bisa kayak custom. Jadi kayak ini tuh buat, ya lampunya mati ternyata. Anda tidak kasih tahu saya, udah mati ya, nggak mau nyala lagi. Ya lampunya mati, nanti mungkin akan nyala sendiri dengan magicnya saya. Oke. Nah, mampus susah. Jadi intinya dia ini sebagai pengganti semua remote di rumah kalian. Jadi kalian dengan ini tuh kalian cuma perlu satu handphone dan satu alat ini itu bisa buat TV, bisa buat AC dan segala macam ya. Pokoknya apapun yang ada infrarednya itu bisa digantikan dengan barang satu ini. Dan kerennya lagi karena dia bisa ke Google Assistant, kalian bisa kayak ngomong aja dan dia bisa kayak nyalain lampu dan TV dan segala macam ya. Makanya gue suka banget sebenarnya sama barang si Smart AI Remote ini. Cuman gue harus bahas cukup cepat juga karena takutnya panjangan gitu. Oke. Smart AI Remote ini sendiri ini harga di 144.000 ya. Oke, 144.000. Nanti kalian akan dapat dari B-roll kok. Oke, lanjut. Kita ada Smart LED Strip dan LED Strip Controller. Oke, jadi ya LED Strip kalian tahu kan? Apalagi anak TikTok kalian tahu kan yang udah mulai norak yang semua orang taruh di atas kamar dia, muterin kamar. Instruction manual ini buat WiFi stripnya. Sebenarnya nggak usah dibaca juga karena untuk aplikasinya sendiri tuh kalau kalian baru first user kayak tadi gue coba connect, dia langsung ngedetect apapun yang nyala gitu. Jadi langsung connect. Jadi it's good gitu sama kalian masukin password wifi-nya yang bener. Nah, kalau gue belum bacain. 3 lumens 3 meter udah. Terus sama, terus warnanya sama, ya template. Nah ini dia ada rollnya begini. Terus di bagian bawah dia ada 3M jadi kalian bisa tempel ya. Cuman gue belum mau tempel karena sekali lagi gue masih perlu buat nanti either di kantor buat kerja di lantai 1 atau di kamar di lantai 3. Jadi ini Dan Smart Home. Nah satu lagi ini LED Strip Controller. Jadi gue rasa ini satu paket dimana ya sama lagi kan sama ya kan nanti ya di zoom aja lah ya sama. Nah kalau dibuka kalian dapetin colokannya sama kontrolernya. Dimana nanti kalian tinggal nyalain tuh gini. Kalian tinggal colok. Ini harus dibuka dulu kalau nggak kurang panjang untuk colokannya. Sabar ya. Nah, tak colok dulu. Ini juga bisa kalian gabungin ya sama si smart plug biar ya sebenarnya nggak usah sih kan bisa matiin dari handphone juga. LED stripnya buat apa? Nah ini tinggal colok dan ini kalian tinggal colok ke sini. Cuman nggak boleh kebalik ya. Nih ini kan nyala. Kalau kalian balik, tadi nggak mau nyala sih. Kali ini syuting nyala. Nah nggak mau nyala. Gitu. Jadi jangan kebalik. Nah dia nyala. Ini cukup terang sih sebenarnya. Mungkin saya coba matiin lampu ini deh. Coba diklik deh lampunya. Biar mereka bisa lihat seberapa terang lampu ini. Kita akan gelap-gelapan. Nah,
Ini cukup terang, jadi cukup bisa membuat kamar kalian estetik. Mungkin muka gua akan hilang sebentar, nggak apa-apa buat ngejelasin ke kalian. Ini ada aplikasinya. Nanti kalian bisa ya ganti warna, terus sama juga dia punya scene, jadi kalian bisa atur juga mau yang gimana. Terus ada music juga sama, jadi kita bisa kayak sambil ngobrol, cek, tes, 1, 2, 3, sama kan. Terus ini juga kalian bisa kalau lagi nggak pegang handphone bisa klik buat mode-nya. Tuh kan terang banget. Dan ya itu, udah itu aja, kita matiin, nyalain lagi. Nah udah, jadi itu aja, nggak usah dibahas terlalu panjang. Yang penting nanti keren aja kelihatannya. Nanti akan ada lah, istilahnya tuh kayak semacam part 2-nya. Ini nggak boleh taruh bawah, kebalik. Nah ini taruh sini, ini yang ke bawah aja, maaf ya. Untuk yang ini tuh dia harganya sepaket tuh 234.000, jadi dia dapat 2 barang. Lahir. Ini maaf ya dari pengiriman ya, jadi sebenarnya bukan begini kualitasnya dari pengiriman. Ini adalah CCTV yang cukup besar. Cuman ini barang menarik sih sebenarnya, cuman ada beberapa hal yang harus dicatat tentang hal ini, kayak somehow tuh kurang. Lupa, jangan dibuka dulu. Ini beda nih. HD, way audio, motion detection, human detection, IR. Smart camera, PTZ, cloud service, encrypted line, hotspot, dan apa sih itulah itu. QR. Nah, pokoknya ini adalah sebuah CCTV. Kalau yang kemarin itu kan kalau yang pernah gue bahas tuh agak kecil kan. Nah, ini lebih besar. Ini versi kubahnya. Terus dia juga dapat buku panduan, sama ini cukup banyak kayak isinya ya. Nih tak jatuhin semuanya. Nah, udah. Oke, yang pertama ini buat, kan udah asik. Dulu kan gue nggak enak kan, gue taruh semua sini jelek kan. Ya udah tak buang guys semua. Ini buat dia. Jadi kalau kalian nggak mau taruh kubah begini di meja, ini bisa buat begini. Kalian bisa ini, terus kalian bisa gantung karena dia udah ngasih paku. Bukan paku ini. Mur. Lu ngomong aja nggak apa-apa, takut amat. Mur buat nanti ke dinding gitu. Tapi enggak, ini akan taruh di meja. Ini ya, pokoknya ini gue kasih tahu ya, ini pasti akan digunakan untuk komunikasi antara lantai 2 dan lantai 1. Jadi di lantai 2 itu ada 5 orang, di lantai 1 ada 4 orang. Jadi nanti pasti ada teriak-teriakan lah pakai ginian. Nanti kalian lihat lah, pasti ada aja di ANS nanti muncul. Ini kabelnya, ini dia dapat adaptor juga. Jadi udah aman banget sebenarnya, nggak usah beli-beli adaptor lagi, jadi cukup paket lengkap. Cuman gue nggak akan pakai yang ini buat ke dindingnya ya, jadi gue akan kasih lihat kalian. Dan cara connect-nya juga gampang, kayak tinggal connect aja gitu, kayak nggak ada ribet ya. Kalian tuh tinggal login gitu ya, kalian masukin wifi password kalian, nanti dia akan cari aplikasi sendiri, terus udah kalian tinggal colok, tadi dia minta reset, ikutin aja sesuai dia, maunya dia, udah selesai setelah itu. Oke, jatuh tuh kan, ya udahlah ya. Oke, ini gue akan coba ngasih lihat demonya sedikit. Ini ada tuh, kalian bisa langsung ke detect. Ini adalah smart camera. Oh, dia belum nyala ternyata, dia masih loading. Jadi kita ASMR dulu. ASMR. Mohon maaf telinga kalian ya. Yang ini nggak ada suaranya ternyata. Sakit ya, udah gila gue tuh. Oke. Smart camera udah nyala belum ya? Oh, udah nyala. Oke, ini adalah smart camera, jadi nanti kalian bisa lihat ESA di sana ya. Jadi menariknya sebenarnya sama seperti apa ya istilahnya? Sama seperti yang lain gitu ya. Kalian tuh bisa ngobrol, bisa ngeluarin suara juga, jadi bisa menjadi sebuah alat komunikasi juga dari handphone dan ke CCTV ini sendiri. Nah, dia kok dia kenapa nggak mau connect ya? Dia lagi establishing encrypted channel. Dia itu bisa ke kiri dan ke kanan. Jadi kalian tuh bisa muter, cuma dia mentok ya. Jadi nggak bisa muter ke 90 derajat, ada mentoknya di sini. Dan di sini juga ada mentoknya di sini. Dan selain itu juga ini bisa atas bawah. Ya, gue nggak tahu ya. Gue begini rusak nggak sih motornya? Enggak lah ya. Bagian bawah sih plastiknya agak kopong sih. Dan bagian ini masih oke gitu. Cuma masih kayak goyang-goyang gitu. Ini kenapa nggak mau connect ya? Padahal gue mau ngasih lihat kalian. Oh, nah ini udah connect. Nah ini nih dari direction ini sebenarnya nggak harus dari direction, kalian bisa dari swipe sendiri juga bisa kalian lakuin tuh, kayak ini bisa naik, kok dia nggak bisa turun, bisa ke kiri. Nah yang jadi masalah adalah dia punya delay yang cukup tinggi, jadi ketika kalian kiri kanan tuh agak delay dan apa ya, mungkin tidak
mungkin gue menunggu firmware update mungkin. Karena jatuhnya gini, kalau kayak dari atas pengen lihat bawah gitu kan, ada pergerakan dikit nih kiri nih. Itu pasti udah ada satu yang cabut duluan, jadi dia udah nggak bisa lihat. Jadi ya udah, dia tuh cukup lemot sebenarnya. Walaupun ya itu akan berakhir berantem kan gitu kan, nggak bisa lihat diputer-puter lagi. Cuman dari layarnya sendiri kan bisa lihat tuh, dia cukup pelan gitu untuk pergerakannya. Padahal signal tuh 80%. Jadi ya salah satu kekurangannya di sana. Cuman fun thing-nya adalah ya dia bisa buat naik turun dan segala macamnya. Ini adalah kamera, ini bisa ngobrol dan segala macamnya, dan ada motion detection dan segala macamnya. Jadi itu aja sebenarnya bisa gue bahas dari 5 barang ini. Kalau yang ini satu tuh di 363.000 dan udah full SD 1080. Jadi kalian bisa atur mau SD apa SD, bisa record, screenshot dan segala macamnya. Oke, jadi sebenarnya ini lebih ke unboxing pendek yang gue rasa nggak pendek-pendek amat ya. 15 menit ya? 20 menit, wow. Ya, maaf. Pokoknya 20 menit, jadi kita cepet aja. Pokoknya nanti kalian lihat lah di room tour dari LG sendiri. Bentar lagi kita pindah, tapi untuk room tournya mungkin agak lama karena edit tuh lama. Oke, jangan lupa like, comment, share, Instagram kita di @LegiGadgets, gue di Jordi Leonardo, O-nya 2, dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Bye-bye guys.